Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan Noval di sini dan di video kali ini kita akan bahas soal intercom yang gue pasang di helm gue RX7X. Dan kalau misalnya kalian baca di WordPress ini nggak cuma gue pasang di RX7X, jadi ini juga nempel di Array MZ punya pacar gue gitu. Jadi kita semua pakai Senat 3S. Dan di sini ini sebetulnya boxnya punya 3S WB ya, ini yang wired boom tuh. Jadi Senat 3S ini sebelumnya dia ini ada 3 tipe. Yang pertama ini yang wired boom, terus 3SW atau 3S wired yang nempel di helm gua. Jadi dia mic-nya tuh dia langsung nempel, model yang helm full face, nanti gue liatin. Dan satu lagi itu 3S boom, jadi yang kayak dia nggak ada pencatan di yang nempel di helmnya, jadi dia pencatannya tuh langsung nempel di mic boomnya gitu. Jadi ini dusnya kayak kecil aja sih, kayak gini. Dan isinya gue nggak tahu ada di sini ada isinya atau enggak. Oh, ini ada isinya ya, standar sih, kayak ada manual book tuh, ada bahasan-bahasan fitur quick reference-nya buat font fairing dan sebagainya. Ini manual booknya, terus kayak ya ini isinya kayak gini tuh, ada dapat mic cadangan dan sebagainya rupanya gitu. Jadi isinya sih gini aja. Ini kita taruh samping dulu. Nah, soal pembahasan Senat 3S ini gue nanti kayaknya bakal bikin beberapa video sih. Dan di video yang pertama ini gue bakal bahas soal gimana sih pemasangan Senat 3S, khususnya 3SW ini di helm full face, terlebih di Array RX7X gitu. Jadi nanti kita lihat aja. Nah, sebelumnya yang perlu diperhatiin kalau mau pasang Senat 3S ini adalah dia punya speaker yang cukup tebal nih. Kayak kalau kalian lihat kan ini cukup tebal ya. Tebalnya sama kayak Oreo kali, atau bahkan lebih tebal dikit gitu. Kalau misalnya gue lihat-lihat ini emang kayaknya lebih tebal daripada yang punya 20S atau 30K dan sebagainya sih kayaknya, apalagi kalau dibanding sama yang model slim speaker ini kesannya tebal banget. Nah, sementara di RX7X sendiri dia untuk yang seri Made Year 2016 ke atas kalau nggak salah ya, itu dia udah ada slot intercomnya. Karena dulu gue punya RX7X juga yang non SNI itu produksi 2015an, itu dia si slot ini tuh masih kurang dalam menurut gue. Dan di seri yang produksi baru ini dia udah agak lebih dalam. Cuman tetap aja kalau misalnya buat Senat 3S gue saranin buat dicowok lagi, lebih dalam lagi. Nih, jadi ini contohnya udah dicowok tuh. Kayak kalau misalnya kalian lihat, ini kan dalam banget tuh. Dan itu bekas cowokan, jadi kayak nggak rapi. Tapi emang mau nggak mau kalau misalnya pakai Senat 3S, kalian harus cowok gitu. Karena kalau gua pribadi, dengan chickpad yang sama Array udah didesain lebih dalam buat si slot speaker intercom ini, itu masih ganjel gitu. Jadi kayak ketika kalian keluar masuk helm ini, di telinga kalian tuh sakit sih, ini bakal merah dan lama-lama juga neken. Itu bahkan gue waktu awal-awal tuh sampai kuping gue sampai lecet gitu, karena ya emang ngejendol banget gitu jadinya. Dan ini caranya gampang sih, kayak kalian bisa pakai cutter aja, pakai cutter pelan-pelan gini, terus nanti velcro-nya kalian masukin, tempel, udah deh. Nah, terus ini untuk pemasangan gue nggak bahas dari awal banget, kayak ini udah nempel. Dan ini gue buka ini kebetulan karena kainnya ini baru gue cuci kemarin tuh. Ini baru gue cuci. Jadi ini gue bakal ngasih lihat part-part yang udah ditempel ya. Jadi yang pertama ini, karena kan nanti kalian dapat double tip lagi dari kalau misalnya kalian beli baru atau beli second juga. Tergantung orangnya sih, karena kan ini dapatnya 2 kalau nggak salah, dapat 2 double tip buat nempelin si intercom ini nih. Tuh, jadi ini tempel pakai double tip. Ini nempelnya kalian nyesuaiin sama enak-enaknya tangan aja ya. Jadi kayak kalian kalau misalnya mencet tuh
enaknya posisi di sini kah, atau agak ke belakang lagi, atau mungkin agak ke depan lagi gitu. Jadi kayak sesuai selera aja. Kalau gue sih di sini udah enak, nggak terlalu mundur, nggak terlalu maju juga, di sini udah enak. Dan dari shape-nya juga ini masih ngepas sih tuh, jadi kayak emang ada lekukannya tuh nggak tabrakan banget. Jadi si double tipnya dia masih bisa nempel secara sempurna gitu, karena kan kalau ada yang nggak nempel nanti lama-lama dia kan ngeletek lepas gitu. Dan untuk double tipnya sendiri, kalau misalnya kalian beli second nih terus udah nggak dapet double tipnya, kalian bisa pakai double tip buat yang variasi mobil atau enggak yang buat nempel spoiler gitu-gitu. Banyak lah ya kan yang model 3M gitu, entah itu yang transparan atau yang warna abu-abu gitu. Dan kalau ini juga gue di sini udah pakai yang warna abu-abu sih, gue ngegunting sendiri, gampang kok ini bukan masalah besar kalau misalnya kalian nggak ada ininya. Terus kalau untuk yang di dalam, yang mic, jadi ini dia ditempelnya di apa ya, gue lupa namanya ini apa, pokoknya di dekat mode fan, IPS mode apa ya, pokoknya itulah namanya. Jadi ini kalau untuk yang mic ini tuh, ini dia bisa dilepas karena dia ini diikatnya sama velcro nih, sama velcro, jadi kayak tinggal lepas pasang aja. Nah, yang kalian tempel di sini itu adalah yang velcro lawannya nih, jadi kayak emang kalian cuma nempel segini udah aja, itu nggak masalah lagi, jadi tinggal sesuaiin aja. Dan di Arai RX-7X ini beda sama di angkatan RR5 ya kalau nggak salah. Dulu gue juga punya Astro IQ, di sininya tuh kalau RX-7X udah didesain lebih cekung sih, jadi dia punya ruang untuk mic-nya sendiri tuh, jadi nggak ada masalah. Kalau pakai mic yang kayak gini ya, ini kan kecil nih, kecil dan tipis. Tapi kalau misalnya pakai yang model boom, gue kurang tahu tuh, kayaknya bakal kurang enak juga sih di sini. Dulu gue juga pakai Astro IQ, pakai mic yang modelnya boom gitu, kabelnya kesini itu kurang asik sih. Jadi lebih baik yang kayak ginian gitu. Dan kalau misalnya kalian udah nempel buat mic, terus kayak ini udah kalian tempel dan chickpadnya kalian udah lubangin, kalian tinggal pasang aja sih, tinggal ngatur-ngatur kabel. Dan oh iya, sebetulnya kalau misalnya kalian nggak mau pro kontra dengan volume chickpad ini, sebenarnya ini masih tebal tuh, sisanya tuh masih tebal, masih lumayan, masih ada sisa segini lah. Dan kalau misalnya emang kalian sayang, kalau bro nanti kalau mau dijual gimana, masa kok dibiarin bolong gitu. Kalau Arai sendiri kan dia chickpadnya bisa dibeli ya, bisa diganti gitu, jadi kayak menurut gua nggak terlalu masalah sih itu. Nah, terus kita lanjut ke pemasangan nih. Jadi kalau yang ini udah nempel ya, kayak udah gua lepasin dulu, karena kalau misalnya mau ngelepas ini gua harus ngelepas double tip ini. Dan kebetulan di Bandung ini lagi nggak ada, di Bandung di rumah gue ini nggak ada stok double tipnya sih, lagi habis kemarin. Jadi simpelnya sih, jadi kalian tempel si speakernya dulu. Nih, ini yang kabel di sini itu dia yang nyambung ke kabel casan sama ke speaker yang satunya lagi. Nah, sementara si ini nih, si apa ya kita bilangnya, modulnya aja kali ya. Nah, si modulnya ini sama si kabel mic ini kita masukin ke depan nih, kan kayak tuh ada celah kan, ini cukup banget buat masukin si modul sama si mic-nya ini. Terus kalian udah tarik kabel kayak gitu-gitu, udah deh. Nah, terus kalau untuk yang satunya lagi, gue posisiin kabelnya itu dia gue selipin nanti di atas ini nih. Jadi ini juga udah dibuat coakan jalur kabel, jadi biar bener-bener di telinga tuh rasanya enak gitu, jadi udah nggak ada yang ganjel-ganjel lagi. Nih, ini gua tempel gini tuh, bentuknya lepas kan, udah tinggal masuk aja nanti kabelnya di sini. Terus abis itu kita pasang si sarung chickpadnya. Nah, jadi ini udah kepasang kan nih dua-duanya nih, udah rapih gitu, jadi kayak
nggak ada masalah di perkabelan sih. Itu yang ini rapi, yang ini juga kayak yang tadi gue bilang kan, ini rapi. Ini sebenarnya agak kebelit aja sih itu. Kalau misalnya udah dirapihin ya tuh gini rapih juga gitu, kayak kabel-kabelannya simple kok, kayak 2 dari sini dan 2 dari sini, yang ini juga diselipin tuh nggak ada masalah, dia nggak makan tempat, gak ganggu ini tuh. Nanti kalau gue ke atasin gini nih biar dia nggak ganjel juga, tapi ini nggak bakal ganjel sih kalau udah dipasang juga. Dan ini hasilnya rapih tuh, kayak nggak ada speaker intercom sama sekali, kecuali kalau kalian pegang-pegang ini pasti ada. Dan ini karena udah di papas tadi dalamnya, jadi kayak dia si lubang si speakernya tuh jadi lebih dalam gitu posisinya daripada si busa ini tuh. Jadi kayak ini busa, ini ngelekuk dulu baru lubang intercom. Dan ini menurut gue settingannya udah pas, dan ini busanya bisa kayak ini bisa kepasang dengan rapih ya tuh. Dan satu lagi nih buat di RRX7X kan di sini ada emergency pull tabnya. Nah kadang-kadang gue juga suka ngeliat yang ininya kurang rapih karena ketarik jadinya beleberan gitu. Kayak itu gampang sih sebenarnya, tinggal kalian rapihin aja, tinggal kalian tarik lagi ke sini udah kok selesai gitu. Jadi biar rapi aja sih kan, kalau gini enak liatnya gitu. Nah kalau misalnya si chickpadnya udah selesai, baru kita pasang ke helmnya. Nah jadi sebelum kita pasang si chickpadnya ini, kita rakit balik, kita perlu pastiin kalau misalnya kita udah pasang si chin strapnya ini ya, si kain chin strap ini harus udah kepasang, karena nanti kalau enggak kita nanti bakal bongkar-bongkar lagi gitu, karena kan ini dimasukin ke sini nih tuh. Dan kalau misalnya kabelnya nih perlu diperhatiin adalah kalian perlu nekuk kabelnya kayak gini nih. Jadi nanti ketekuk kayak gini, ditekuk ke dalam maksudnya nih, jadi nggak umbai-umbayan, nggak kemana-mana, jadi tekuk ke dalam. Dan nanti gue jelasin kenapa perlu ditekuk ke dalam ya untuk yang ini. Dan untuk yang si mikrofonnya nih, si mikrofonnya itu alurnya juga kalau gue ditaruh ke bawah nih. Jadi dari yang lubang ini nih, untuk yang si kabel ke modulnya itu di atas. Kalau yang kabel buat si mikrofon ya, ini gue taruh ke bawah nih, alurnya ke bawah gitu. Jadi kan karena dia nanti bakal ke daerah mount fan lebih dekat. Kalau ke atas terlalu muter-muter sih, nanti takutnya kabelnya terlalu tegang gitu. Nah terus untuk yang chickpad sebelah kanan juga sama ya, jadi kayak nanti kabelnya ini kan nanti dia tuh udah kelihatan, nanti bakal kabel yang ke bawah bagian chickpad tuh ada 3 kabel speaker, satu lagi kabel casan, sama si kabel mikrofon. Nah untuk masangnya juga ini sama ya, jadi kayak ini dia bakal ada di atas pin pengait nih si kabelnya, cuman nanti kalau udah nempel dia bisa ditarik ke bawah lagi gitu. Dan ini kita pasang dulu aja. Nah ini dia udah kepasang kan untuk kabelnya, jadi dia nanti alur kabelnya tuh dari sini tuh muterin ke bagian IPS belakang dan nyambung ke sini. Dan yang untuk kabel si mikrofon ini dia bisa kalian langsung aja selipin sini nih. Nanti ini kalian atur-atur lagi aja sih bisa, yang penting nempel dulu biar nggak kemana-mana gitu. Dan ininya kalian ngadep si kepalanya ini bisa bebas sih, maksudnya bisa bebas tuh ngadepnya entah itu kepala kabel tuh maksudnya ini nih. Jadi si kepala kabelnya tuh nanti kalian mau tempel gini bisa, mau tempel gini bisa, mau gini bisa. Jadi ini gimana kalian, yang penting kalian atur gimana caranya biar si kabel ini nggak terlalu tegang gitu. Kalau gue sih lebih ngaturnya kayak gini nih, kelihatan gak kalau di video? Nah jadi ngaturnya tuh agak nyerong gitu sih, nggak ke bawah banget, nggak ke samping banget, tapi agak nyerong gitu untuk mikrofon segitu. Nah kalau misalnya udah kepasang gini, baru kalian pasang nyesuaiin sama si neck rollnya gitu. Dan ini lebih enak kalau misalnya sambil dipangku.
kita ubah dulu videonya. Nah, segini cukup lah ya. Dan satu lagi nih, kalau misalnya posisi kayak gini, jangan lupa kalau visornya mending di posisi ketutup kayak gini ya, karena kalau kebuka kan nanti kegesek-gesek celana jeans, atau mending ya dibuka sekalian gitu si visornya. Nah, terus kalau misalnya untuk masang ya sebenarnya kalau udah masang gini gampang sih. Jadi kalian kan tadi udah nyesuaiin si kabelnya nih. Nah, makanya si kabelnya ini perlu disesuaikan itu karena nanti dia dijepit sama ini nih, sama si apa ya namanya ini, klip si nekrolnya gitu. Bukan dijepit sih, jadi kayak ngikutin alurnya. Jadi kabelnya tuh dari luar sini, terus naik dulu ke sini, baru ke chickpad gitu. Jadi kayak kabelnya bakal naikin, ngelingkarin ini. Dan ini rapi sih menurut gue, dan ini aman. Kabelnya juga, kabel Sena 3S kan ini tipis tuh, pipih gitu. Nah, sementara kabel yang ini, kabel yang dua ini tetap di dalam chickpad. Jadi kalian selipin aja kayak gini gitu. Nah, jadi ini udah kepasang kan, ini udah gua klip yang bagian belakang, dan yang kiri juga udah gua klip. Ini klipnya udah dipasang juga ke chickpad, dan ini posisi mic-nya ini dia ada di antara chickpad sama si kaitan nekrolnya ini, jadi ada di antara tengah-tengah gitu. Nah, kalau udah gini kan aman tuh, kabelnya di sini dia nggak ganjel, terus juga kabel casan dia ada di sini, dan ini udah bisa kita langsung di klip aja sih. Kita pasang chickpadnya tuh, dia walaupun tadi di sini banyak kabel ya, ini dia nggak ganjel sih. Nih kayak pas kita ngeklip tuh, suara teknya tuh masih keras, masih aman gitu. Terus kalau misalnya udah diklip gini, jangan lupa lagi satu lagi nih, si mic yang tadi kabelnya kita lihat tuh kan, ini pasti bakal kejepit nih. Kayak kita kasih turunin aja dikit, turunin dikit, tarik. Nah, jadi si posisi kabelnya tuh dia dari bawah sini, dari balik chickpad langsung ke bawah, naik ke atas gini, dan udah deh. Dan segini posisi ngomongnya nyaman ya, maksudnya suaranya jelas gitu. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya terlalu jauh, terlalu bawah, atau terlalu gimana, itu nanti dia suka nggak kedengeran jelas kan. Tapi kalau segini dia jelas. Terus ya udah deh, kalau udah gini tinggal kalian rapi-rapi aja. Kalau misalnya gue ini kan di sini ada kabel, kayak ya udah gue atur, gue tarik tuh, gue tarik ke belakang IPS. Terus juga ini kabel charger, ini segini cukup sih tuh, kayak nanti kalian masih bisa ngecas dengan leluasa. Terus gue biasanya gue selipin di belakang sini nih, jadi ini gue masukin ke balik nekrol. Nah, jadi kalau misalnya dirasa-rasa si chickpad si kabel chargernya tuh ada di daerah sini nih, di sini agak keras, dan ini nggak ngeganggu di kepala ya. Jadi kayak kalau misalnya gue taruh agak ke sini, ini nanti kan ganggu tuh, apalagi pas keluar masukin kepala gitu, dia kadang-kadang juga jadi sakit gitu, suka ganjal. Nah, kalau di sini dia aman sih, dan secara look juga mungkin jadi agak gemuk sedikit di daerah sini, cuman menurut gue nggak masalah sih, kan itu cuman secara look doang. Yang penting kan kepala kita pas make, pas ngelepas itu nggak sakit. Nah, kalau udah kayak gini ya, kalian tinggal langsung lanjutin pasang ininya aja sih, pasang crown padnya gitu. Kan kita masukin, masuk semua aman gitu. Jadi kayak kalau cara pasang gua ini nggak ada kabel yang ditaruh di atas si pin crown pad yang di sini, nggak ada. Jadi kayak gua lebih ngarahinnya kabelnya di bawah si IPS-nya aja gitu, nggak naik ke atas sini. Sebenarnya kalau mau naik gitu juga bisa sih, cuman kayak
tergantung alur kabelnya aja. Kalau gue sih ya gitu. Dan dulu gue juga pernah modelan yang kabelnya naik ke sini itu nggak bikin pusing kok, nggak masalah juga karena kabelnya kan kecil tipis. Terus ya gitu deh, selesai pemasangan Sena 3S ini, dan menurut gue nggak susah-susah amat sih untuk masangnya, ini masih gampang. Dan kalau misalnya ada yang masih kurang pas gitu kan, kayak kainnya masih tinggi sebelah atau gimana, itu bisa kalian rapihin lagi aja gitu. Dan selebihnya sih untuk pemasangan gak ada masalah lagi ya, menurut gue ini cukup gampang sih pemasangannya. Dan di neckrollnya juga tuh kayak ganjelnya cuman segini doang, ini bahkan gak dibilang ganjel sih karena kabelnya kan emang tipis tuh, jadi enak gitu. Secara looks juga kecil, kabelnya juga bahkan kadang-kadang nggak kelihatan samar karena udah warna hitam. Dia nyaru sama si karet tulis bawahnya ini gitu deh. Jadi sekian untuk video pemasangannya. Sebenarnya ini dipasangnya gampang sih. Dan kalau misalnya kalian, menurut gue nanti kalian baiknya cobain dulu ya. Jadi sebelum kalian motong atau ngepapas si cipetnya ini tadi, kalian bisa coba pasang dulu. Cobain pakai velcro, coba pasang tanpa velcro. Itu kalian rasa-rasain aja udah enak atau belum. Kalau misalnya udah nggak ganjel, ya berarti udah kalian tinggal pasang aja. Tapi kalau misalnya ganjel, bisa coba dipapas kayak tadi gitu. Dan selebihnya ya begitulah. Dan mungkin untuk reviewnya gue bakal bahas di video terpisah kali ya. Jadi nanti gue bakal review sebagai pengguna pribadi, dan mungkin juga nanti akan di review gimana kalau makanya pas boncengan kali ya, atau mungkin pas pemasangan di helm Halfest kali ya, karena kan itu sedikit banyaknya bakal beda. Tapi kalau yang untuk Halfest mungkin nanti ya, tunggu gue balik ke Depok dulu gitu. Jadi sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin saran video, bang coba bahas ininya, atau om coba bahas ininya, itu gue akan seneng banget membahasnya. Jadi kayak gue tahu kalian tuh maunya video tentang apa gitu. Jadi bisa gue buatin gitu kan, siapa tahu gue tahu dan bisa berbagi ilmunya gitu kan. Jadi itu lebih menarik gitu. Kalau gitu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Semoga bisa jadi referensi bagi yang membutuhkan referensi. Kita nanti akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.